Selamat pagi teman-teman, kawan-kawan semua. Hari ini di kelas ini saya akan mengajar tentang atau membawakan mata pelajaran tentang ekonomi. Jadi teman-teman bisa langsung mempersiapkan alat tulis dan buku masing-masing untuk menyimak sekaligus mencatat poin-poin yang akan saya sampaikan hari ini. Tentang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang pertumbuhan ekonomi. Tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Dari teman-teman pasti bertanya, apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Nah, di sini kita bisa melihat dari pengertian pertumbuhan ekonomi dari teman-teman semua bisa membuka buku cetaknya masing-masing. Di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara menuju lebih baik. Artinya poinnya di sini adalah pertumbuhan dari ekonomi yang sebelumnya kurang membaik atau ekonomi yang buruk menuju lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah ditandai dengan meningkatnya GNP dan GDP. GNP dan GDP. Teman-teman pasti bertanya, apa itu GNP dan GDP? Baik, di sini saya menjelaskan tentang GNP dan GDP. Jadi GNP adalah Gross National Product, dan GDP itu sendiri adalah Gross Domestic Product, atau kata lainnya atau bahasa Indonesianya penghitungan pendapatan aktivitas dalam negeri. Sedangkan GDP adalah pendapatan aktivitas luar negeri. Jadi sampai sini teman-teman apa sudah paham? Jika sudah paham, kita akan melanjutkannya lagi tentang apa tuh bedanya GNP dan GDP. Jadi GNP dan GDP adalah kita mengurangkan pendapatan orang asing yang ada di Indonesia dan memasukkan pendapatan WNE yang ada di luar negeri. Jadi perbedaannya adalah GNP mengurangi pendapatan asing dan memasukkan atau menambahkan pendapatan WNI yang ada di luar negeri. Sedangkan GDP sendiri itu menghitung tentang kegiatan yang ada di luar negeri yang dihitung, atau produk milik asing atau yang ada di luar negeri itu sendiri. Jadi GDP adalah sebaliknya dari GNP. Itu menghitung produk
milik orang asing. Lalu yang selanjutnya adalah faktor apa yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor. Jadi, faktor yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi atau IT. Lalu yang keempat adalah manajemen. Yang kelima, kewirausahaan. Yang keenam, sistem sosial. Yang ketujuh adalah luas pasar. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh 7 faktor ini. Jadi dari 7 faktor ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi? Jadi mengukur pertumbuhan ekonomi itu dapat diukur dengan menggunakan rumus PDBT dikurangi PDBT-1 dalam kurung dibagi PDBT -1 dikali 100%. Jadi PDBT itu adalah pertumbuhan produk domestik bruto tahun T. Itu tentang rumus-rumus ini. Lalu yang PDBT-1 adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya. Jadi untuk mencari mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan rumus ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana teori pertumbuhan ekonomi itu. Teori ekonomi pertumbuhan itu kita bagi menjadi 4 bagian, atau di sini terdapat 4 bagian teori pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama itu menurut aliran merkantilisme. Yang kedua, aliran klasik. Yang ketiga, neoklasik. Yang keempat, historis. Jadi
Dari 4 bagian teori pertumbuhan ekonomi ini, teman-teman bisa memahami dan bisa mempelajari bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh banyak hal. Jadi sekian dari pertemuan kita hari ini. Jika teman-teman belum memahami, bisa memberikan pertanyaan supaya lebih jelas lagi. Dan sekian dari pelajaran kita hari ini. Selamat siang.